Ketika saya tiba di kota untuk mempresentasikan seminar tentang manajemen keras hati, sekelompok kecil orang membawa saya makan malam untuk memberitahu saya tentang orang-orang yang akan saya ajak bicara pada hari berikutnya. Pemimpin dari kelompok itu adalah Big Ed, seorang pria kekar besar dengan suara gemuruh yang dalam. Saat makan malam, dia memberitahu saya bahwa dia adalah pemecah masalah bagi organisasi internasional yang besar. Ya, tugasnya adalah pergi ke divisi atau ke anak perusahaan tertentu untuk mengakhiri pekerjaan eksekutif yang bertanggung jawab. Joe, katanya, saya benar-benar menantikan besok karena semua orang perlu mendengarkan pria tangguh sepertimu. Mereka akan menemukan bahwa gaya saya adalah yang tepat. Dia menyeringai dan mengedipkan mata. Saya tersenyum. Saya tahu hari berikutnya akan berbeda dari yang apa dia antisipasi. Keesokan harinya dia duduk tanpa ekspresi sepanjang seminar dan pergi pada akhirnya tanpa mengatakan apa-apa kepada saya. 3 tahun kemudian saya kembali ke kota itu untuk mempresentasikan seminar manajemen lain kepada kelompok yang kira-kira sama. Big Ed ada di sana lagi. Kemudian sekitar pukul 10 dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan keras. Joe, bisakah saya mengatakan sesuatu kepada orang-orang ini? Saya menyeringai dan berkata, tentu, ketika ada orang sebesar Anda, Ed, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Lalu Big Ed melanjutkan dengan mengatakan, kalian semua mengenal saya dan beberapa dari Anda tahu apa yang terjadi pada saya. Namun saya ingin membaginya dengan Anda semua. Joe, saya pikir Anda akan menghargainya pada saya selesai membicarakan ini. Ketika saya mendengar Anda menyarankan bahwa kita harus masing-masing untuk menjadi benar-benar berpikiran keras, perlu belajar untuk memberitahu orang-orang terdekat kita bahwa kita benar-benar mencintai mereka. Aku pikir itu adalah sekelompok sampah sentimental. Saya bertanya-tanya, apa yang ada di dunia yang harus dilakukan dengan menjadi tangguh? Anda telah mengatakan ketangguhan itu seperti kulit dan kekerasan itu seperti granit, bahwa pikiran yang sulit terbuka tangguh, disiplin, dan ulet. Tapi saya tidak bisa melihat apa yang harus dilakukan cinta dengan itu. Jadi malam itu, ketika saya duduk di seberang ruang tamu dari istri saya, kata-kata Anda masih mengganggu saya. Keberanian macam apa yang diperlukan untuk memberitahu istri saya bahwa saya mencintainya? Tidak ada yang bisa melakukannya. Anda juga mengatakan ini harus di siang hari dan bukan di kamar tidur. Saya menemukan diri saya membersihkan tenggorokan saya. Saya mulai, kemudian saya berhenti. Istri saya mendongak dan bertanya apa yang saya katakan. Dan saya menjawab, oh, tidak ada. Lalu tiba-tiba saya bangun, berjalan melintasi ruangan dengan gugup mendorong korannya ke samping dan berkata, Alice, aku mencintaimu. Untuk sesaat dia tampak terkejut. Kemudian air mata datang ke matanya dan dia berkata dengan lembut, Ed, aku mencintaimu juga, tapi ini pertama kalinya dalam 25 tahun Anda mengatakannya seperti itu. Ya, kami berbicara beberapa saat tentang bagaimana cinta. Jika ada cukup, ya dapat membubarkan semua jenis ketegangan. Dan tiba-tiba saya memutuskan untuk secara mendadak memanggil putra sulung saya yang ada di New York. Kami tidak pernah bercerita atau mungkin benar-benar berkomunikasi dengan baik. Ketika saya menelponnya, saya berseru, Nak, kamu mungkin berpikir saya mabuk, tapi tidak. Saya hanya berpikir saya akan memanggilmu dan memberitahumu bahwa saya mencintaimu. Ada jeda di ujung sana. Dan kemudian saya mendengar dia berkata dengan tenang, Ayah, saya kira saya sudah tahu itu.
tapi itu pasti bagus untuk didengar. Saya ingin kau tahu saya juga mencintaimu. Ya, lalu kami mengobrol dengan baik. Dan kemudian saya menelpon putra bungsu saya di San Francisco. Kami sudah lebih dekat. Saya mengatakan kepadanya hal yang sama, dan ini juga menyebabkan pembicaraan yang sangat bagus seperti yang tidak pernah kami lakukan. Ketika saya berbaring di tempat tidur malam itu, saya berpikir, saya menyadari bahwa semua hal yang Anda bicarakan hari itu mengambil makna yang lebih dari itu. Dan saya bisa mendapatkan pegangan tentang cara menerapkannya jika saya benar-benar mengerti dan mempraktikkan cinta yang berpikiran keras ini. Saya mulai membaca buku tentang masalah ini. Ya, benar saja Joe, bahwa orang hebat memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dan saya mulai menyadari kepraktisan cinta terapan yang sangat besar dalam hidup saya, baik di rumah maupun di tempat kerja. Seperti yang kalian ketahui di sini, saya benar-benar mengubah cara saya bekerja dengan orang-orang. Saya mulai mendengarkan lebih banyak dan benar-benar mendengarkan. Saya belajar bagaimana rasanya mencoba untuk mengenal kekuatan orang daripada memikirkan kelemahan mereka. Saya mulai menemukan kesenangan nyata untuk membangun kepercayaan diri mereka. Mungkin hal yang paling penting dari semuanya adalah cinta dan rasa hormat kepada orang-orang adalah mengharapkan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memenuhi tujuan yang telah kami kerjakan bersama. Dan Joe, ini cara saya mengucapkan terima kasih. Ya, kebetulan bicara tentang praktis, saya sekarang menjadi wakil presiden eksekutif perusahaan. Dan mereka memanggil saya adalah pemimpin yang penting. Oke, mungkin cukuplah cerita dari saya. Dan kalian semua sekarang dengarkan lagi orang ini. Terima kasih Joe.